As-salisa asyara at-tasyahudul akhiru. Rukun sholat yang ke-13 adalah tasyahud akhir. Wahwa yang disebut dengan tasyahud akhir allazi ya'qibuhu salamun, yaitu yang diiringi itu tasyahud dengan salam. Ya, jadi kalau tasyahud yang habis tasyahud terus salam namanya tasyahud akhir. Ya walaupun sih ya enggak ada tasyahud awal. Ya, jadi enggak mesti tasyahud akhir, mesti ada tasyahud awal. Pokoknya definisinya setiap tasyahud yang habis tasyahud langsung diiringi dan salam itu namanya tasyahud akhir. Ya, enggak mesti diawali dengan tasyahud awal. Sebab ada sholat-sholat yang enggak pakai tasyahud awal. Ada enggak, Pak? Ada. Subuh. Ada enggak tasyahud awalnya? Tidak ada. Sholat Jumat. Ada enggak tasyahud awalnya? Tidak ada. Nah itu tetap pada saat tasyahud disebut dengan tasyahud akhir. Kalau sholat maghrib kan ada tasyahud awal, tasyahud akhir. Sholat isya ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Sholat zuhur begitu juga sholat asar ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Tapi kalau model sholat subuh dan sholat Jumat itu tidak ada yang namanya tasyahud awal, tapi tetap dikategorikan sebagai tasyahud akhir walaupun gak ada awalnya. Nah makanya definisinya setiap tasyahud yang kemudian diiringi dengan salam itu disebut dengan tasyahud akhir. Wa illam yakun lis-sholati tasyahudun awalun, sekalipun sholat tersebut tidak memiliki tasyahud awal. Mana contohnya? Kasubhi, seperti sholat subuh, wal jum'ati, sholat Jumat. Nah itu tetap ya tasyahud yang dilakukan ya disebut tasyahud akhir, sehingga kita nggak perlu nyari tasyahud awal. Nah ini tasyahud akhir ini Bapak Saudara termasuk rukun sholat. Artinya ketika ada orang tidak ya tasyahud akhir, sholatnya tidak sah. Beda dengan tasyahud awal. Kalau tasyahud awal itu termasuk sunnah ab'ad, sehingga ketika ada orang sholat tidak membawa tasyahud awal, sah sholatnya, sempurna sholatnya. Hanya nanti disunnahkan sujud sahwi. Contoh, tadi kita sholat maghrib, kebetulan imam lupa tasyahud awalnya, langsung saja berdiri ya pada rakaat kedua. Nah langsung diri Allahu Akbar. Ya udah, imam nggak usah turun lagi. Ya sementara makmum yang udah duduk tasyahud awal ya naik aja lagi, ikutin imam. Jangan imam disuruh ngikutin makmum, tapi makmum suruh ngikutin imam. Ya, imam yang udah berdiri jangan duduk lagi. Ya, karena kalau udah diri sempurna maka dia nggak boleh lagi kembali duduk. Kecuali kalau baru mau diri, Allah baru ingat, nah silahkan duduk kembali. Tapi kalau udah diri secara sempurna, nah imam nggak usah ragu-ragu, ya udah langsung aja diri. Nah kemudian makmumnya yang harus berdiri ngikutin imam, karena mengikut imam hukumnya wajib. Tasyahud awal itu tidak wajib, ya boleh kita nggak kerjakan, walaupun ya itu dengan ya apa, dengan sebab kita ngikut kepada imam. Kita ingat nih tasyahud awal, tapi imam kan lupa, ya udah ikutin aja sama imam. Ya itu udah sah sempurna. Nah beda nih dengan tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhir termasuk rukun. Kalau rukun mesti dibawa. Ya kalau tidak dibawa tidak sah sholatnya, harus diulangi kembali. Nah itu. Awit ta'biru bil akhiri, atau takbir redaksi dengan kata-kata akhir. Kenapa disebut tasyahud akhir? Nah disebut dengan itu jaryun boleh, jarok juga boleh. Jadi pakai fi'il madi boleh, pakai masdar juga boleh.
Ya, jadi jaro atau jaryun alal ghalibi ini memberlakukan atas ghalib umumnya. Ya, makanya umumnya tasun akhir. Ya udah, itu namanya jaryun alal ghalib. Min anna aksara ya solati, dari bahwasannya kebanyakan solat lahu tasyahudani, solat itu memiliki 2 tasyahud. Jadi kalau ngambil ghalib, ngambil umumnya, rata-rata solat itu 2 tasyahud. Ya, solat itu memiliki 2 tasyahud. Coba lihat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, hampir semuanya ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Nah makanya sholat subuh yang memang tidak ada tasyahud awalnya tetap disebut tasyahud akhir. Ya begitu. Jadi tetap disebut tasyahud awal. Kenapa? Ini namanya ya jaryun alal ghalib. Ya memberlakukan atas umumnya. Jadi umum udah. Ya jadi kita berlaku pada umumnya. Biasanya kalau udah umum ya udah diikutin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu umumnya udah begitu. Ya buat laki, buat perempuan masuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggak perlu assalamualaikum. Kalau perempuan assalamualaikunna nggak perlu. Ya begitu. Ya jadi kita ya, jaryun alal ghalib namanya, memberlakukan ya secara umum. Sebab Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Tu alaikum buat mukhatabin laki, tapi perempuan kena nggak? Kena juga. Jadi perempuan diwajibkan puasa nggak? Puasa. Kan ayatnya nggak ada alaikunna. Ya alaikum. Itu namanya jaryun alal ghalib. Nah ini kalau kita belajar balaghah nanti begitu. Ya, jadi jaryun alal ghalib ini memberlakukan secara umum. Makanya jangan pakai assalamualaikum, assalamualaikum, jangan. Sama juga orang kalau baca doa arwah, udah Allahumma gfir lahum aja. Ya, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Ada orang baca Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha, Allahumma gfir lahum, Allahumma gfir lahunna. Nah, enggak belajar balaghah dia berarti. Ya, jadi jaryun alal ghalib. Udah disebutin nama-namanya. Si A, si B, ada laki, ada perempuan, semuanya udah Allahumma gfir lahum warhamhum. Hum itu kembali ke mereka semuanya. Yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, sama semuanya. Itu namanya jaryun alal ghalib. Kan kadang-kadang ada orang baca doa begitu. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihu. Allahumma gfir laha warhamha wa'afihu. Allahumma gfir lahum warhamhu wa'afihu. Allahumma gfir lahunna. Ya. Jadi pakai begitu, nggak usah. Ya, jadi kita jaryun alal ghalib. Ya, jadi berlakukan ya secara umum saja. Jadi ketika ya sholat rata-rata ada tasyahud awal, tasyahud akhir. Nah, kalau ada sholat yang tidak ada tasyahud awalnya, tetap disebut tasyahud akhir. Contohnya sholat subuh. Ya, walaupun tidak ada tasyahud awalnya disebut juga tasyahud akhir karena diiringi dengan salam. I'lam ketahuilah anna tasyahuda arba'u jumalin. Sesungguhnya tasyahud itu meliputi 4 kalimat yang harus benar-benar diperhatiin. Nah ini 4 kalimat, 4 jumlah, 4 kata ini mesti benar-benar dibaca, enggak boleh ditinggalkan. Artinya paling kurang ini harus dibaca 4 ini. Al-ula yang pertama at-tahiyatu lillah. Itu tuh rukun itu. Enggak boleh kurang, enggak boleh ya ini tasdidnya aja kurang enggak boleh. At-tahiyatu ya lillah. Kalau kita baca at-tahiyatu kurang tasdid nggak sah. Karena mengurangi tasdid itu makomnya kedudukannya sama dengan 1 huruf. Seperti ya dalam surah Al-Fatihah iyyaka kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu salah fatal itu. Nggak boleh. Ya, jadi tasdid itu makomnya kedudukannya sama seperti 1 huruf.
Nah, at-tahiyyatu lillah itu tuh mesti tuh ya harus benar bacanya. Itu termasuk rukun dalam sholat ketika baca tasyahud. At-tahiyyatu lillah. Yang kedua, as-saniyatu salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun boleh, assalamu juga boleh. Ya, jadi salamun alaika boleh, itu minimal. Kalau kita baca assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, boleh. Ada lagi satu pendapat salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, boleh juga. Tapi kalau salam nggak boleh. Assalamu alaikum, kita ganti salamun alaikum. Nah, itu nggak sah sholatnya. Ya, jadi alif lamnya mesti dibaca pada saat salam pertama. Assalamu alaikum. Tapi ketika tasyahud boleh salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi bentuknya enggak pakai alif lam. Ya, tapi kita biasa pakai alif lam. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, itu boleh. As-salisatu, yang ketiga, nih yang ketiga yang gak boleh tinggalkan lagi. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Tuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ar-rabi'atu, nah yang keempatnya. Yang keempat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, cuma 4 tuh dalam tasawuf itu yang harus dibaca. Kalau itu nggak dibaca kagak sah. Terus pada saat tasawuf juga tolong diperhatiin, asyhadu alla ilaha illallah. Kalau nunnya kita baca ya itu nggak sah. Asyhadu an la ilaha illallah, enggak boleh Bapak Saudara. Nah, kan kadang-kadang orang baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, kagak boleh. Dalam tasyahud itu cacat. Ya, sehingga kita kalau baca syahadatain jangan sampai salah. Ya, itu kalau di dalam sholat enggak sah. Tasyahud bacanya begitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, itu kagak boleh. Ya, jadi idgham bila gunnahnya harus nyata, jelas. Nunnya udah nggak boleh dibaca. Jadi nun itu nanti masuk ke lam. Ya, muhammadan tanwinnya juga nggak boleh dibaca. Ya, sebab nanti udah dimasukkan ke ra, namanya idgham bila gunnah. Nah, makanya bacanya asyhadu alla ilaha illallah. Alla. Jadi nunnya enggak ada lagi. Alla. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi bukan muhammadan, tapi apa? Muhammadar rasulullah. Tolong dipraktekkan Bapak di rumah, dibaca. Ya, sebab kalau nanti salah buatannya, ya sholat kita nggak sah. Nah begitu. Jadi kan ada kadang-kadang orang baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah itu di dalam sholat nggak boleh begitu. Ya, jadi harus idgham bila gunanya dibaca nyata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wasyurutuhu, bermula syarat-syaratnya. Kalau tadi ya tasahud memiliki 4 jumlah, sekarang syarat-syarat tasahud tis'atun, ada 9. Al-awwalu, yang pertama, isma'un nafsi bihi, dirinya harus dengar. Jadi ketika dia membaca at-tahiyyat sampai selesai, itu minimal dirinya sendiri harus dengar. Enggak boleh bacanya di dalam hati. Sama banding kalau Fatihah hati seperti Al-Fatihah. Kita kalau baca Fatihah di dalam hati boleh enggak? Enggak boleh. Ada yang bilang begini, Ustaz, kan Allah Maha tahu, Allah Maha dengar. Ini kaitannya bukan Allah Maha tahu, Maha dengar.
Tapi ini kita belajar ilmu fikih, ada rukun qauli. Kalau rukun qauli itu syaratnya isma'un nafsi. Nah begitu. Kalau bicara Allah mah ya jelas lah, Allah tahu segalanya. Ya yang kita nggak ucapkan aja ada dalam hati Allah tahu. Betul nggak? Betul. Tapi ini kita bicara masalah ilmu fikih. Ketika baca Fatihah itu rukun qauli, syaratnya isma'un nafsi. Ketika baca tasyahud akhir itu adalah rukun qauli, makanya syaratnya isma'un nafsi, minimal diri kita dengar. Nah, at-tahiyyatu minimal diri kita dengar. Jangan baca dalam hati. Ini mulutnya kagak ada gerak-geriknya. Dalam hati bacanya kagak boleh. Ya, ini harus diperhatiin. Sama juga kita takbiratul ihram. Ya, orang takbiratul ihram begini aja. Boleh enggak dah? Enggak boleh Bapak Saudara. Enggak boleh. Harus Allahu Akbar. Minimal dirinya dengar. Walaupun orang lain enggak dengar. Ya, Allahu Akbar. Ya minimal dirinya dengar sendiri. Apalagi ya keras sedikit. Allahu Akbar. Kalau jadi imam pasti yang lain pada dengar. Ya, apalagi pakai pengeras suara, semuanya kedengeran. Itu imam harus begitu emang, supaya takbiratul ihramnya didengar sama orang lain. Ya, sebab kalau nggak didengar takutnya nanti imam belum takbiratul ihram udah pada takbiratul ihram atau barengin, kan nggak boleh. Ya, jadi makmum barengin takbiratul ihram imam nggak boleh, nggak sah. Ya, batal. Nah begitu. Makanya tuh rukun qauli syaratnya isma'un nafsi. Ya minimal dirinya harus mendengar. Jadi at-tahiyyatu lillah. Kalau kita komplit at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Padahal yang rukunnya at-tahiyyatu lillah. Begitu aja. Nah cuma pengen kita yang sempurna. Makanya orang-orang tua kita dulu ngajarin, guru-guru kita udah yang sempurna, udah kita tinggal ngelanjutin aja. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu sempurna. Sekarang ada orang mau singkat aja at-tahiyyatu lillah. Boleh enggak? Boleh. Karena memang yang rukunnya itu doang. At-tahiyyatu lillah itu. Ya, jadi minimal kita sendiri dengar. Itu yang disebut dengan isma'un nafsi bih. Ya, kal Fatihati seperti Al-Fatihah. Kita baca Fatihah begitu, dari mulai basmalah sampai ayat yang terakhir yang ketujuh itu mesti kita ya dengarkan buat diri kita. Jangan sampai kita bacanya dalam hati. Tsani, kemudian syarat yang kedua qiraatuhu qa'idan. Ya, jadi dia bacanya dalam posisi duduk. Illa li uzrin, kecuali kalau uzur. Kalau uzur beda lagi. Ini bicara yang normal. Ya, tasyahud dibacanya saat posisi lagi duduk tasyahud akhir. Itu kita baca at-tahiyyatu lillah dan seterusnya. Ya, kecuali kalau uzur, maksudnya apa? Kalau uzur lagi sakit, dia nggak bisa duduk sambil berbaring, ya udah langsung sambil berbaring. Ya, bahkan kalau nggak bisa sambil berbaring, uzur celentang, boleh juga sambil celentang tasyahud. Ya, itu namanya agama yassiru wala tu'assiru, berikan kemudahan, jangan persulit. Itu agama gampang. Makanya kita nggak boleh menyusah-nyusahkan masalah agama. Tapi gampangin agama juga nggak boleh. Gak usah sholat, yang penting niat aja. Nah ini nggak bener nih. Ya, ente udah sholat, yang penting niat. Hati kita yang penting bersih, hati kita bener. Udah masalah sholat mah gampang. Tuh, ini orang kagak bener ini, orang gila yang ngomong gitu. Ya, sekarang kita balikin aja. Kalau ada orang bilang yang penting eling, yang penting ingat. Ya kita bilang, ente kalau lapar makan apa ingat sama makan? Ya, dibilang makan. Udah nggak usah makan, ingat aja. Ya, kira kalau ingat aja kenyang nggak? Kenyang gak kira-kira? Ya kagak kenyang kita. Ya Allah, sholat ada yang begitu. Udah eling aja, ingat aja. Ya, yang nggak boleh, harus kita melaksanakannya. Nah seperti itu. Ya, jadi ini hal-hal yang seperti ini kadang-kadang sering dipermainkan.
Ya, jadi jangan yassiru wala tu'assiru. Itu ajaran agama. Artinya kalau kita sholat nggak bisa berdiri, boleh sambil duduk. Ya, nggak bisa sambil duduk, boleh sambil berbaring. Nggak bisa sambil berbaring, boleh sambil celentang. Itu artinya Allah kasih kemudahan buat kita seperti itu. Tapi jangan nggampangin agama. Tapi itu udah diatur sama Allah. Nah, kalau kamu puasa lagi sakit, ya jangan puasa. Nanti waktu sehat baru puasa. Begitu ya. Nah, orang yang udah tua, yang udah kagak mungkin sembuh sakitnya, boleh juga nggak puasa, bahkan nggak perlu dikodok, cukup bayar apa? Bayar fidyah. Tuh, enak agama ya. Tapi jangan mempermudah. Ada orang hamil, ada orang menyusui, cuma bayar fidyah doang. Ya, Ustaz sudah bayar fidyah, tetap kodok. Ya, nanti kalau udah ya enggak menyusui, udah enggak melahirkan lagi, enggak hamil lagi, ya udah normal, wajib dikodok. Ya, ini banyak pendapat-pendapat orang-orang perempuan, Ustaz saya udah kodok. Ini enggak bener ini. Ya, ngajinya sama siapa ini? Ya, mesti ditakar lagi. Ya, guru-gurunya ini. Jangan sampai salah. Ya, itu udah banyak yang sampai ke saya. Ya, ketika bertanya begitu, Ustaz saya diajarinnya kalau udah bayar fidyah udah nggak perlu kodoin lagi, kata siapa? Nah, ini penting saya sampaikan seperti ini karena banyak ya perempuan-perempuan yang lagi menyusui, ya yang lagi hamil, ya akhirnya katanya udah bayar fidyah saja. Ya, Masya Allah, ini agama kalau nggak tahu percis repot jadinya. Kecuali orang yang sakit, yang la yurja bur'uhu, gitu dalam redaksi kitabnya begitu. Kalau orang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya lagi, semakin kesana semakin parah sakitnya, udah bayar fidyahnya, nggak perlu kodok. Atau orang yang udah tua, udah sepuh, ya semakin kesana bukan semakin ya muda, semakin tua lagi. Kalau sekarang aja udah nggak mampu puasa, apalagi kesana udah semakin sepuh. Nah, itu yang begitu boleh bayar fidyah, nggak perlu kodok. Tapi kalau orang yang hamil, orang yang menyusui, murdi' wal hamil, apabila ya memang yang ditakutkan anaknya nanti bisa ya menimbulkan bahaya, nah itu boleh nggak puasa, tapi bayar fidyah dan kodok. Ya begitu. Kalau untuk dirinya aja bayar kodok aja, nggak usah bayar fidyah, seperti itu ya. Jadi intinya kodoknya wajib ya, jangan sampai dia punya persepsi udah bayar fidyah bebas, kok kagak puasa. Nah begitu kan salah ya, salah ya. Jadi wayutikuna ya, nanti ya ini mengartikannya harus benar-benar dipahami. Nah seperti itu. Nah itu persyaratannya ya. Jadi ya qiraatuhu qaidan illa li'uzrin. Kemudian as-salisu, yang ketiga, ayyakuna bil arabiyyati. Ya, yang ketiga syaratnya harus pakai bahasa Arab. Lil qadiri 'alaiha, bagi yang mampu atasnya untuk bicara bahasa Arab, walau bit ta'allumi, sekalipun dengan ya belajar. Jadi ya, nggak boleh diterjemah pakai bahasa Indonesia, nggak boleh. Asyhadu alla ilaha illallah, artiin at-tahiyatu pakai bahasa Indonesia nggak boleh. Bil arabiyyah, bagi orang ya, yang tidak tahu harus belajar dengan menggunakan bahasa Arab, itu namanya ta'allum. Jadi belajar yuk, at-tahiyatu lillah, diajarin terus. Ya itu walau bit ta'allum. Ar-rabi'u adamus sharifi kal fatihati. Kemudian yang keempat, tidak ada pengalihan ya untuk yang lain seperti Fatihah. Kalau ada orang kagak bisa baca Fatihah, ya boleh sholat nggak usah baca Fatihah, baca ya surah yang lain boleh seukuran Fatihah, itu Al-Fatihah. Tapi kalau tasyahud nggak bisa diganti dengan yang lain. Ya, jadi tetap harus tasyahud, makanya harus dipelajari itu. Ya, itu yang dimaksud ada musyarifi kal Fatihah. Al-khamisu al-mualatu, yang kelima mualat. Artinya mualat tuh berturut-turut. Bi alla yaqsula baina kalimatihi bi ghairiha, artinya tidak boleh dipisah
di antara kalimat-kalimatnya dengan yang lainnya. Walau zikron au Qur'anan, sekalipun dengan zikiran atau dengan ayat Al-Qur'an, nggak boleh. Jadi satu redaksi ke redaksi yang lain yang tadi ada 4 itu nggak boleh dipisah dengan zikir ataupun dipisah dengan Al-Qur'an. Naam, ini naam di sini artinya istidrak. Iya kan tadi katanya nggak boleh, akan tetapi yutaparu diampunin. Ya, wahdahu la syarikalah, kalau dibaca wahdahu la syarikalah ba'da illallah. Tadi misalnya baca asyhadu alla ilaha illallah, kan mestinya wa asyhadu langsung. Nah sekarang ditambahin ada kata-kata asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu yugtafar, masih diampunkan. Jadi artinya masih dibolehkan, karena ya itu hanya dipisah dengan lafaz wahdahu la syarikalah. Ya itu yang begitu masih diampunkan. Alasannya apa? Li'annaha waroda, karena ya lafaz wahdahu la syarikalah itu ada dalam keterangan hadis. Ada yang baca begitu, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu ada dalam keterangan hadis begitu tuh lafaznya, redaksinya seperti itu. Makanya kalau ada yang bawa seperti itu wahdahu la syarikalah masih diampunin. Ya masih boleh artinya. Wakaza, dan begitu juga ziyadatu ya, menambahkan ya fi ayuhan nabi, pada lafaz ayuhan nabi. Nah itu juga boleh ditambahkan ya ayuhan nabi. Ya jadi kan mestinya ayuhan nabi saja. Ya salamun atau assalamu alaika ayuhan nabi, sekarang ditambahin assalamu alaika ya ayuhan nabiyyu, masih boleh. Ya jadi tambahkan ya pada lafaz ayuhan nabi. Wa ziyadatu min fi assalamu alaika, dan menambahkan min pada lafaz assalamu alaika. Nah itu masih boleh. As-sadisu mura'atul hurufi, yang keenam dijaga, dipelihara benar huruf-hurufnya. Wala yajuzu ibdalu lafzi aqalla, dan tidak boleh mengganti lafaz yang minimal minat tasahud, daripada tasahud, walau bi muradafihi, sekalipun dengan muradifnya. Ya walau bi muradifi, sekalipun dengan yang bersinonimnya. Ya seperti apa? Kan nabi bir rasul. Nah itu nggak boleh diganti. Ya misalnya kita ya ganti ayuhan nabiyyu, kita baca ayuhan rasulu, nggak boleh. Misalnya kita baca begini Bapak, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, kan begitu. Kita baca assalamu alayka ayyuhar rasulu, padahal kan rasul menabi muradif bersinonim, itu nggak boleh. Ya tidak boleh. Jadi nabi lafaznya tidak boleh diganti dengan rasul, walaupun antara nabi dan rasul ada kesamaan. Nah itu yang dimaksud walau bi muradifihi, sekalipun dengan muradifnya yang bersinonim ya dengan lafaz nabi yaitu rasul, tetap tidak boleh. Wa aksihi, dan sebaliknya. Wa ashadu, dan lafaz ashadu diganti bi a'lamu. Ya ashadu alla ilaha illallah a'lamu. Nah itu nggak boleh. Ya jadi lafaz ashadu nggak boleh diganti dengan a'lamu. Wa muhammadun bi ahmada, atau lafaz muhammadun dengan lafaz ahmad, nggak boleh. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa asyhadu anna diganti dengan ahmad rasulullah. Padahal Muhammad sama Ahmad kan sama aja, ya bersinonim maksudnya. Nabi Muhammad ya Ahmad sama, tapi dalam tasahud nggak boleh diganti. Udah Muhammad baku, nggak boleh diganti sama yang lain. Wa ghairu dzalika, dan lain daripada itu. As-sabi'u, yang ketujuh mura'atul kalimati, dijaga kalimat-kalimatnya. As-saminu mura'atut tasdidati, yang kedelapan dijaga
tasdidnya. Tasdid itu menempati satu huruf Bapak, makanya jangan sampai kita salah. Ya kurang tasdid itu nggak benar udah. Ya makanya di sini syaratnya harus jaga tasdid yang ada. Fayajibut tasdidu, maka wajib mentasdidkan awil hamzah atau ada suara hamzah fi qaulihi ayyuhan nabiyyu. Jangan ayyuhan nabi enggak ada hamzahnya, salah. Ayyuhan nabiyyu tuh harus ada tasdidnya. Atau tasdid boleh diganti dengan hamzah, ayyuhan nabiu, ayyuhan nabiu boleh. Ya, tapi kalau hamzahnya enggak ada, tasdidnya enggak ada, enggak sah. Ya, karena itu udah cacat. Ya, jadi kalau ada yang baca ayyuhan nabiu itu boleh. Itu artinya hamzah, ganti. Kalau hamzah enggak ada pakai tasdid ayyuhan nabiyyu. Ya, nah itu tasdidnya sekarang dibuang. Itu tidak sah. Ya, waslan baik dalam posisi bacanya wasol wa waqfan maupun posisinya kita baca dalam waqaf. Ya, mau wasol ada tasdid, enggak ada wasol atau waqaf juga harus pakai tasdid. Ayyuhan nabiyyu, ya harus ada tasdidnya. Ya, wasol kah, waqaf kah sama. Atau diganti dengan hamzah boleh. Ayyuhan nabiu. Nah itu tasdidnya nggak ada tapi ada hamzahnya, ayyuhan nabiu. Nah itu masih boleh. Falau tarokahuma, kalau seandainya ada orang sholat meninggalkan pakai tasdid enggak, hamzah juga enggak, ditinggalkan tuh tasdid dan hamzahnya, lam tasiha qiraatuhu, maka tidak sah bacaannya. Itu gara-gara tasdid bisa enggak sah sholatnya. Ya, makanya sholat harus belajar begitu. Ya, harus belajar. Makanya dulu saya waktu masuk pondok pesantren, ya itu yang diuji sama kiai saya, suruh baca Fatihah sama baca tasyahud. Ayo baca Fatihah dulu. Habis baca Fatihah, baca tasyahud. Saya pikir-pikir kok kenapa tesnya tasyahud sama Fatihah? Oh, ternyata betapa pentingnya membaca Fatihah dan membaca tasyahud. Orang kalau sholat Fatihahnya nggak benar, sah nggak sah. Orang kalau sholat baca tasawufnya nggak sah, ya nggak benar, nggak sah juga. Karena itu rukun qauli. Ya makanya kita kalau ngajarin anak-anak kita itu dites tuh Bapak Saudara, baca Fatihahnya tes. Ya kemudian baca apa lagi? Baca tasawuf dites. Itu kalau ngajarin anak-anak kita tuh, ya itu tolong satu-satu suruh baca tasawuf. Ya kadang baca tasawuf dikual-kual aja. Ya, nah kalau kita sholat dikual-kual bagaimana? Nah, kalau orang kampung kita kan begitu ya. Ini orang baca Fatihah dikual-kual. Nah, begitu. Baca tasawuf juga begitu, jangan. Makanya dilapaskan di kamar coba ya, di kamar itu kita baca. Entar di rumah masing-masing baca tasawuf yang benar di kamar masing-masing. Ya, jangan sampai salah. Itu. Jadi ini penting sekali karena ini terkait dengan sah dan tidaknya sholat. Ya, sampai-sampai itu an-nabiyyu kurang tasdid aja. Ya, itu enggak sah. Ya, lam tasihha qiraatuh, maka tidak sah bacaannya. Kalau tidak sah bacaannya berarti tidak sah sholatnya. Karena dia termasuk rukun qauli. Walau azharon nunal mudghamata fil lahmi, kalau seandainya ada orang menjelaskan nun yang diidghamkan pada lam fi an la ilaha illallah, begitu tuh. Kalau ada orang baca asyhadu an, di nunnya diizharkan benar-benar nyata, asyhadu an la ilaha illallah, batala tasyahuduhu, batal bacaan tasyahudnya, litarkihi syiddatan minhu, karena dia otomatis sudah meninggalkan satu tasdid daripadanya. Tuh batal gara-gara kita baca asyhadu an la ilaha illallah. Mestinya asyhadu alla, jangan an la. Ya, jadi nunnya nggak ada lagi. Ya, jadi nun mati ketemu lam berarti harus dibacanya alla, idgham bila ghunna. Makanya belajar ilmu tajwid penting juga tuh. Kita tahu ada idgham bil ghunna, ada idgham bila ghunna. Nah, itu penting. Anak-anak kita ajarin tuh. Yang namanya belajar tajwid. Tajwid ada izhar, ada idgham, ada ikhfa,
ada iqlam. Nah itu mesti kita paham. Ya, jangan sampai kita baca Quran ya nggak tahu ilmu tajwidnya. Nah, begitu ya Bapak Saudara. Sampai-sampai dijelaskan kalau ada orang bacanya ya asyhadu an la ilaha illallah batalat tasawuf, batal tasawufnya. Kenapa? Karena dia meninggalkan satu tasdid. Naam, akan tetapi yu'zaru dianggap uzur bizalika pada yang demikian itu. Siapa yang dianggap uzur? Al jahilu, orang yang jahil. Nah, kan kita nih bukan orang jahil. Ya, ini semuanya orang pinter nih. Nah, makanya kalau tidak mau disebut jahil, ya bacanya asyhadu alla ilaha illallah. Kalau di dalam sholat asyhadu an la ilaha illallah kagak sah. Kalau mau dianggap sah boleh, tapi masuk dalam kelompok orang jahil. Mau orang jahil? Nggak mau. Nah begitu, makanya harus benar. Ya, jangan an la ilaha, tapi alla ilaha illallah. Nanti yang dimaksud ya bizalika al jahil. Ya, jadi masuk dalam kelompok orang jahil. Li khafaihi alaihi, karena samarnya atasnya. Qalahu Syarqawi, demikianlah itu dikemukakan oleh Imam Syarqawi. Wa kadzana qalahu Suwaipi, dan begitu juga dinukil oleh Imam Suwaipi anir Ramli, dari Imam Ramli. Wa yadurru isqatu siddati Muhammadar Rasulullah, juga gugur. Wa yadurru, dan menjadi bahaya, artinya enggak benar juga menggugurkan tasdid pada lafaz Muhammadar Rasulullah. Kita baca Muhammadan Rasulullah, tasdidnya tidak ada, Muhammadan Rasulullah. Nah itu juga enggak boleh, mestinya Muhammadar Rasulullah. Lakin akan tetapi qala Syekh Muhammad Al-Fadoli, ya berkata Syekh Muhammad Al-Fadoli, yughtafaru fi hazihi, diampunkan terkait tentang ini lil awami, yaitu bagi orang awam. Bagi orang awam artinya orang jahil juga, orang bodoh. Kalau dia memang jahil, dia awam, itu kata Syekh Muhammad Al-Fadoli diampunkan. Ya, tapi ya mudah-mudahan kita jangan masuk dalam kategori orang jahil, orang awam. Nah makanya harus belajar. Dunal ula, tidak yang pertama. Wa qala Suwaipi, dan berkata Imam Suwaipi, al mu'tamadu, yang mu'tamad fi hazi adamul butlan. Ya kata Imam Suwaipi, yang mu'tamad ini tidak membatalkan. Kama fi Sibro Malisi, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Sibro Malisi. Sekarang sampai sini kali ya, udah 7:30. Nanti kita ulang aja dari waqala Suwaipi. Ya, jadi waqala Suwaipi al mu'tamadu dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mau mengundang kepada Bapak pengurus Masjid Jami Al-Hidayah beserta jamaahnya bahwa saya akan mengadakan pengajian bulanan di Pondok Pesantren At-Tahiri Al-Muflihun di Anyer, yang insya Allah jatuhnya nanti pada tanggal 2 bulan Juli. Tanggal 2 bulan Juli hari Sabtu, berangkat pagi, kita mulain pengajiannya jam 9 atau jam setengah 10 sampai zuhur. Ya, saya berharap ya semua majelis-majelis taklim yang saya pimpin diharapkan supaya bisa hadir walaupun hanya perwakilan 6 orang minimal. Ya, jadi minimal perwakilan 6 orang. Lebih dari itu silahkan, minimal 6 orang, ada utusan dari setiap masjid dan musola. Ya, insya Allah pengajian bulanannya akan dilaksanakan pada tanggal 2 bulan Juli, Pak Haji Ali ya. Ya, jadi tolong dicatat ya, nanti tanggal 2 bulan Juli mudah-mudahan ada perwakilan. Kalau bisa ya yang hadir semua boleh. Tapi kalau banyak keperluan ya minimal 6 orang, 10 orang silahkan.
kemudian nanti pengajiannya selesai ya zuhur, selesai sholat zuhur berjamaah kita makan bersama. Makanya diharapkan kepada pengurus masjid dan musola ya nanti membawa yaitu ya transport lah untuk makan siangnya ya, untuk bantuannya minimal 300.000 rupiah ya, minimal 300.000 rupiah per masjid dan musola. Saya kira ini Bapak Saudara yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan ya sehingga bisa hadir nanti pada tanggal 2 bulan Juli ya. Terima kasih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nufsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak hadirin jamaah sekalian, demikianlah taklim kita pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan apa yang boleh kita sampaikan dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya, dan tentunya dapat menambah takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.